Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka mau berbagi informasi seputaran tentang KJP ya. Kita geser sedikit dari PPDB ke KJP karena KJP ini alhamdulillah pertanggal 30 Mei 2023 yang tahap 1 tahun 2023 ini sudah mulai disalurkan atau sudah mulai dicairkan, dan para warga juga bisa mengecek status KJP-nya di web KJP-nya yang untuk tahun 2023 itu sudah keluar. Apa yang ingin disampaikan Mas Eka untuk di video kali ini? Ya, sesuai dengan judulnya ya. Jadi KJP yang sekarang ini tidak bisa diambil semua ya. Kenapa itu tidak bisa diambil semua Mas Eka? Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya untuk para warga sekolah. Tapi sebelumnya untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Ayo langsung aja kita bahas. Kenapa sih KJP itu nggak bisa diambil lagi semua? Ya kalau yang baru dapat 2 tahun 3 tahun belakangan ini mungkin pertanyaannya begitu ya. Kenapa nggak bisa diambil semua? Kalau yang udah pernah dapat dari 5 tahun atau beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, itu udah biasa aja gitu. B aja lah begitu kan, emang dari dulu juga udah begitu gitu kan. Bahkan pada saat waktu sebelum pandemi itu kan ada yang namanya KJP kecil sama KJP besar tuh istilahnya gitu kan, dana yang tiap rutin yang keluar tiap bulannya sama dana nanti di akhir tahap yang katanya KJP besar gitu kan. Itu udah akumulasinya dari sisaan dana rutin yang diendapkan gitu kan ya. Nah, ketika pandemi kemarin melanda gitu ya, nah itu dibuatlah peraturan untuk bisa diambil seluruhnya gitu kan. Untuk yang jenjang SD itu 250 itu bisa diambil semua langsung di ATM DKI-nya gitu kan, bisa ditarik tunai langsung karena memang untuk mendorong keperluan di saat pandemi itu. Nah, sekarang kan pandeminya sudah ngegeser nih ya, sudah alhamdulillah sudah hilang lah gitu kan. Sudah tidak seperti dulu-dulu lah gitu ya. Seperti tahun 2020-an seperti itulah. Alhamdulillah. Nah, makanya di tahun 2023 ini sistemnya dibalikan lagi nih ya kan. Jadi tidak bisa diambil full gitu kan. Tidak bisa diambil semua gitu kan. Yang bisa diambil itu 100.000 per bulan, dan itu semua jenjang. Yang ini yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya mungkin yang 250 diambil 150, kalau tidak salah atau 100 lah begitu. Mas Eka agak lupa juga. Intinya bisa diambil 100 tapi sesuai dengan jenjangnya masing-masing ya. Nah, di yang tahap tahun 2023 ini, tahap 1 tahun 2023 ini itu tidak bisa diambil semua, dan di tahap 1 tahun 2023 ini ada sekitaran 120 ribuan lah, 138 ribuan orang yang sudah tidak dapat lagi KJP ya. Kalau yang di tahun 2022 tahap 2-nya itu kan masih ada sekitaran 800 ribuan orang yang menerima KJP. Kemudian di tahap 1 tahun 2023 yang ini bulan Mei ini yang baru keluar itu sekitaran ada 600 ribuan. Jadi ya kurang lebih 138 ribuan orang yang tidak mendapatkan KJP lagi. Nah, ini juga adalah salah satu upaya dari teman-teman ya untuk benar-benar kan kemarin banyak yang nanya tuh kenapa KJP-nya banyak yang nggak tepat sasaran. Nah, sekarang KJP-nya itu dipotong-potongin semua tuh ya. Jadi yang memang tidak layak ataupun tidak sesuai pada saat uji kelayakan KJP beberapa hari yang lalu gitu kan, beberapa minggu yang lalu, makanya KJP-nya sampai agak molor sampai tanggal 30 di akhir bulan gitu kan. Itu ada 138 ribu yang ditolak. Nah, apa yang berbeda dari KJP yang tahap 1 tahun 2023 ini, yaitu pencairannya hanya bisa diambil 100 ribu per bulan. Sisanya ya, sisa dana yang diendapkan itu kan kalau tahun-tahun sebelum pandeminya itu bisa diambil ya di ATM gitu ya atau di EDC. Nah, yang sekarang itu tidak bisa. Ya. Kalau Mas Eka baca di yang ini ya, di peraturan yang ini, itu harus dibelanjakan gitu. Dibelanjakan di mana? Belanjakan di merchant atau di toko yang sudah punya perjanjian kerjasama dengan Bank DKI. Jadi kalau misalkan dia tidak bekerja sama dengan Bank DKI-nya, itu tidak bisa dibelanjakan atau tidak bisa didebitkan. Banyak tuh ya sebelum-sebelumnya ngegesek di EDC tukang fotokopi mana aja lah terserah gitu ya. Terus nggak belanja, nggak apa, duitnya diambil, bayar doang. Misalkan bayar 25.000 ongkos buat ngegeseknya gitu. Itu banyak kan. Bukan yang nggak tahu loh, sudah terdetek itu sejak lama. Kemudian ada yang juga digade-gadein. Ya itu bukan nggak tahu ya, banyak gitu kan. Cuma kita dikumpulin, kemudian
kemudian diperbaiki sistemnya ya. Jadilah sekarang sistemnya seperti ini. Jadi sisaan dana itu tidak bisa sembarang dibeliin atau dibelanjakan ke toko-toko yang bukan menjadi bukan rekanan ya, menjadi sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bank DKI. Kenapa? Karena nanti Bank DKI yang akan melaporkan SPJ-nya gitu ya. Kan selama ini kan struknya kemana ya, terus bentuk dana KJP-nya itu buat apa, itu kan nggak ketahuan. Nah, sekarang melalui sistem seperti ini ya, itu bakalan ketahuan. Jadi nanti Bank DKI yang akan melaporkan ke Dinas Pendidikan. Ini si A ini atau siswa ini belanja apa aja, itu ketahuan semua gitu ya. Makin seru ya. Jadi makanya kalau yang punya KJP, udah jangan dianeh-anehin, jangan dibuat yang macem-macem. Belanjakan sesuai dengan kebutuhan pendidikan buat putra-putrinya untuk warga sekolah. Kemudian ada pertanyaan juga, apakah kalau misalkan mau beli pangan murah bisa Mas Eka? Ya bisa, karena kan pangan murah juga salah satu kudapan ya, atau ya kudapan yang bisa dibeli, itu salah satu yang bisa dibeli untuk di KJP. Dan tokonya juga kan di gerai PD Pasar Jaya ya, yang sudah memang bekerja sama dengan Bank DKI, karena dia juga kan dari BUMD ya, Badan Usaha Milik Daerahnya, makanan-makanan subsidinya. Jadi Mas Eka rasa bisa. Yang nggak bisa adalah kalau misalkan beli perlengkapan sekolahnya itu di luar dari toko-toko yang sudah ditentukan di pamflet ini gitu ya. Jadi dia udah ada toko-tokonya. Jadi para warga nanti Mas Eka lampirkan linknya di sini ya. Ini nama-nama toko yang bisa dipakai untuk belanja keperluan KJP. Nah, ini makin seru ya. Jadi nggak bisa sembarangan belanja KJP. Kalau dulu kan yang penting di toko buku beli, yang penting tokonya punya EDC. Misalkan di toko pakaian gitu, di toko pakaian yang penting dia punya mesin EDC, nggak beli pakaiannya juga bisa ya kan, gesek aja, paling bayar administrasinya. Misalkan dia dapat 1 juta, gesek ya kan, gesek 1 juta, 100.000 kasih ke toko, 900.000-nya bisa dibawa pulang tanpa membeli barang. Lalu itu udah ketahuan, udah nggak bisa yang begitu-gituan ya. Jadi sekarang sistemnya ya udah belanja di toko atau di merchant yang sudah melakukan perjanjian kontrak kerjasama dengan Bank DKI. Jadi nanti laporan-laporan pembeliannya, laporan transaksinya pun akan bisa terdetek. Jadi kurang lebih seperti itu para warga untuk KJP-nya. Jadi kenapa KJP-nya tidak bisa diambil semua? Bukan tidak bisa diambil semua, bisa diambil. Jadi sisaan itu bisa dibelikan atau keperluan untuk warga sekolah di toko yang sudah ditentukan. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan lagi untuk para warga sekolah. Ingat, ya sekali lagi pesan Mas Eka, gunakan dana KJP-nya dengan bijak. Jangan digunakan dana KJP-nya untuk hal-hal yang macam-macam. Apalagi ya ditawarin untuk digadein. Karena Mas Eka pernah baca di postingan Facebook ya, itu jelas banget ini orang apa gitu maksudnya. Ditulis, nih ada yang mau gade nggak KJP saya, itu benar-benar dipublish gitu. Yang begitu-gitu udahlah ya. Jadi benar-benar dimanfaatkan KJP-nya, jangan sampai disalahgunakan. Karena kalau misalkan sudah disalahgunakan kemudian terblokir dan nggak dapatnya sangat-sangat susah ya. Mungkin para warga 2 tahun atau 1 tahun belakangan ini sudah mulai merasakan bagaimana mendaftar KJP itu susah ya. Oke, Mas Eka akhiri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.